الله أكبر ولله الحمد. Hadirin jemaah, mari kita laksanakan salat Idul Fitri seolah-olah ini yang terakhir di dalam kehidupan kita. Allahu Akbar. 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 Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik Yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآن ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر 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 الله أكبر
Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Malik Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kalla bal tuhibbuna al-'ajila wa tadharuna al-akhirah. Wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah wa wujuhun yawma idzin basirah tadhunnu an yuf'ala biha fakirah. Kalla idza balagatit taraqiya wa qila man raaq وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى. أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى. أيحسب الإنسان أن يترك سدى. ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن أما بعد. Ma'asal muslimin, jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin jamaah yang berbahagia, pada pagi hari ini tiada untayan kata, tiada kata yang patut kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala selain sanjungan puji syukur kita dengan kita bersama-sama mengucap alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas seluruh karunia nikmat-nikmat yang kita rasakan pada pagi hari ini. Alhamdulillah jemaah yang berbahagia, pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat sehat kepada kita semuanya. Oleh karena itu Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, mari kita awali pagi hari ini dengan kita bersama-sama membaca doa Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Mudah-mudahan dengan kita bersama-sama membaca doa Sayyidul Istighfar tersebut, kita semua tetap dalam bimbingan dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Ma'asal muslimin, jamaah yang berbahagia, pagi hari ini alhamdulillah kita bisa hadir di tempat yang lapang ini. Insyaallah tujuan kita tiada lain adalah hanya untuk
at-taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bertakbir, bertahmid, beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin ada kesalahan, baik itu disengaja ataupun yang tidak kita sengaja. Mudah-mudahan jamaah yang berbahagia, kedatangan kita di tempat ini bukan hanya sebuah kegiatan rutinitas tahunan semata, tetapi mudah-mudahan ini murni karena adanya iman dan takwa dalam hati sanubari kita. Sehingga ketika kita nanti pulang dari tempat ini jemaah yang berbahagia, harus ada dalam diri kita bahwa kita harus meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita mampu menghindarkan diri kita dari dosa dan pelanggaran, dan kita tetap istiqamah di dalam kebenaran. Hadirin yang berbahagia, selawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menjadi mediator kita sehingga kita semua terbebas dari kehidupan gelap, kehidupan maksiat, kehidupan yang penuh laknat, menuju kepada kehidupan yang bermartabat, beradab, berakhlak, dan insya Allah senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jemaah yang berbahagia, kedatangan kita di tempat ini karena kita semua memiliki harapan, yakni kehidupan yang baik, kehidupan yang bahagia, dan kehidupan yang sejahtera Allah berikan kepada kita. Karena itu hadirin, harapan dan cita-cita kita bersama, sehingga di dalam doa harian pun senantiasa terselip permohonan kita kepada Allah agar Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kehidupan yang baik, bahagia, dan sejahtera itu. Kalau kita perhatikan jemaah yang berbahagia bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan kepada kita, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum, bahwa sesungguhnya kita ini dilahirkan dari rahim ibu kita dalam keadaan yang tidak tahu apa-apa. La ta'lamuna syai'a. Maka kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala wa ja'ala lakumus sam'a, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pendengaran, wal absara, memberikan mata, wal afidah, hati nurani, la'allakum tashkurun, agar kita ini senantiasa meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan adanya nikmat mata, nikmat telinga, dan seluruh anggota tubuh yang terbaik ini, mari kita bersama-sama untuk senantiasa meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita kena sindiran Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengatakan bahwa walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins, dan sungguh akan kami isi api neraka jahannam itu minal jinni wal ins, dari golongan jin dan manusia. Siapa yang dimaksud oleh Allah jemaah yang berbahagia? Yang pertama adalah lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka manusia sudah diberikan hati, sudah diberikan pikiran, tetapi hati dan pikirannya itu tidak dipergunakan untuk memikirkan bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala mencipta, memelihara alam semesta. Tetapi dalam pikiran mereka yang ada hanyalah bagaimana kita umat Islam itu jauh dari ajaran Islam. Anak-anak muda kita tidak lagi salat berjamaah di masjid, salat duhur di rumah, salat asar, maghrib, isya di rumah, apalagi salat subuh. Jamaah yang berbahagia tidak pernah hadir untuk melaksanakan salat berjamaah di masjid. Oleh karena itu, kita sebagai orang tua, mari kita mengawal putra-putri kita agar senantiasa istiqamah, konsisten dalam melaksanakan salat berjamaah di masjid. Ma'asal muslimin jamaah yang berbahagia. Lalu yang kedua, walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka oleh Allah diberikan mata, saat ini mata mereka masih bisa melihat, tetapi mata yang masih bisa melihat itu lebih banyak dipergunakan untuk melihat kemaksiatan, tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang ketiga jamaah yang berbahagia, walahum adhanun la yasma'una biha. Mereka hamba Allah sudah diberikan telinga, saat ini telinga mereka masih bisa mendengar, tetapi telinga yang masih bisa mendengar itu lebih banyak dipergunakan untuk mendengarkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kemudian ketika mereka seperti itu tidak mampu
mengaplikasikan makna-makna syukur di dalam kehidupannya. Apa kata Allah? Ulaika kal an'amalhum adal, lebih sesat dari binatang. Oleh karena itu kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat ini kita semua masih berada dalam suasana keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga apa yang kita cita-citakan, yakni kehidupan yang baik, bahagia, diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahagia tidak hanya pada unsur material, tetapi juga unsur spiritual. Untuk itulah jemaah yang berbahagia, kita tidak segan untuk terus berusaha, berikhtiar, bekerja, dan juga berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik itu dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, maupun dengan doa-doa yang lain. Karena sesungguhnya jemaah yang berbahagia, Islam, agama kita telah menuntunkan kepada kita semua bagaimana kita ini dapat meraih kehidupan yang baik, bahagia, dan sejahtera. Maka kemudian jemaah yang berbahagia, izinkan pada kesempatan yang berbahagia ini saya menyampaikan terkait dengan jihad ekologi, yang ini juga syarat yang dapat menuntun kita mewujudkan kehidupan yang baik, bahagia, dan sejahtera. Pasca kita melaksanakan puasa dan qiyam Ramadan tahun 2023 ini, hadirin jemaah yang berbahagia, sebagai kaum beriman, kita tentu memiliki kesadaran bahwa alam adalah tanda keagungan ilahiyah. Di balik keserasian, keseimbangan, dan keteraturan alam semesta terdapat rahasia penciptaan. Dari sanalah jemaah yang berbahagia, setiap diri kita manusia diminta bagaimana kita ini merenungkan hakikat keberadaan alam semesta. Untuk apa kita manusia hadir di muka bumi? Apa tanggung jawab kita? Dan mengapa kita dijanjikan kemuliaan khusus di antara sekian banyak makhluk? Serta kenapa Allah berulang kali dalam Al-Quran menyuruh kita manusia mengambil ibrah, mengambil petunjuk dari simbol-simbol alam itu? Karena sesungguhnya jemaah yang berbahagia, kita memiliki yang namanya tauhid. Karena tauhid adalah prinsip kesatuan manusia dengan ekosistem. Manusia adalah bagian dari seluruh rangkaian kehidupan. Manusia bukan penguasa dan tidak akan pernah menjadi Tuhan, jemaah yang berbahagia. Maka ketika Fir'aun mendeklarasikan dirinya sebagai penguasa jagat bumi, ia disebut telah melampaui batas. Jelas bahwa penegasan diri yang salah kaprah seperti itu bertentangan dengan nilai ekosentrisme yang ada dalam ajaran tauhid Islam. Dan siapapun yang mengaku demikian disebut telah hatanya atas kebenaran. Sumul bukmun omyum fahum la yarjun. Hadirin jemaah yang berbahagia, kita juga patut bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berada dalam Ramadan tahun ini, di mana manusia dihadapkan pada dua pintu hikmah. Pertama adalah bahwa kiamat iklim bukanlah suatu halusinasi. Kita mengalami peningkatan suhu bumi sebesar 1 derajat. Kedua adalah wabah penyakit. Kita tahu jemaah yang berbahagia bagaimana kita ini dihadapkan dengan wabah yang namanya virus corona itu. Sehingga alhamdulillah hari ini kita masih bisa bertahan, dan tentu itu atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bersamaan dengan itu ketersediaan pangan dan air bersih sudah masuk tahap gawat darurat. Ada atau tidak adanya wabah coronavirus, masalah kesehatan global kita berada di ujung tanduk. Kematian, keracunan, pencemaran lingkungan, dan lain sebagainya terus senantiasa menghantui kita. Maka kemudian kita sebagai warga Surabaya, warga yang hidup di kota metropolitan Surabaya, tetap harus memiliki kesadaran yang kuat bagaimana kita semua memiliki kewajiban untuk senantiasa memelihara dan menjaga kota tercinta kita ini. Kita senantiasa menginginkan bahwa kota kita itu adalah kota yang lingkungannya bersih, asri, harmoni, dan lain sebagainya. Ma'asyiral muslimin jamaah yang berbahagia, maka selanjutnya permasalahan lingkungan perkotaan di Surabaya yang sangat dominan saat ini adalah bagaimana population building density, kepadatan penduduk yang terus-menerus meningkat. Ditambah lagi jamaah yang berbahagia dengan adanya penambahan penduduk itu,
Persampahan juga menjadi masalah. Sanitasi kota, kualitas air bersih kita bermasalah. Permasalahan kepadatan kota Surabaya semakin kompleks dengan perkembangan jumlah penduduk yang sangat tinggi, terutama penduduk pendatang, terutama penduduk yang tidak tetap. Jumlah penduduk merupakan ancaman dan pressure terbesar bagi masalah lingkungan hidup. Setiap penduduk memerlukan energi, lahan, dan sumber daya yang besar untuk bertahan hidup. Di sisi lain, setiap orang juga menghasilkan limbah dan beragam bentuk. Pertambahan penduduk yang sangat tinggi di kota Surabaya yang berbahagia diakui telah melampaui kemampuan daya dukung lingkungan untuk meregenerasi sendiri, sehingga berimbas pada kualitas hidup manusia yang semakin rendah. Masalah persampahan di kota Surabaya, terutama masih banyaknya sampah yang dibuang ke badan sungai atau berserakan di tempat terbuka. Dengan banyaknya sampah, sungai tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Akibat air yang tidak mengalir lancar dan rusaknya ekosistem sungai akibat zat-zat berbahaya yang terkandung dalam sampah tersebut. Selain masalah sampah di sungai, timbunan sampah di berbagai sudut kota berpotensi menimbulkan berbagai penyakit. Hadirin yang berbahagia, pengelolaan sampah yang masih menggunakan paradigma lama, pengumpulan, pengangkutan, dan pembuangan air perlu dirubah. Hal ini karena permasalahan sampah yang semakin kompleks, terutama kesulitan mendapat tempat pembuangan air, serta berkembangnya jumlah dan ragam sampah perkotaan. Permasalahan lainnya jamaah yang berbahagia yang harus kita sadari adalah sanitasi perkotaan. Di mana kalau kita lihat di pinggiran-pinggiran kota Surabaya masih banyak kebiasaan masyarakat yang sulit dirubah, terutama masyarakat yang tinggal di pinggir sungai yang masih menggunakan badan sungai sebagai tempat pembuangan. Maka kita sebagai kaum beriman harus memiliki kesadaran yang kuat sehingga kita bisa hidup dengan nyaman, tenang, dan tentram. Melihat fenomena ini, maka ada korelasi positif jamaah antara ibadah puasa Ramadan yang kita bangun mulai tanggal 1 sampai sekarang dengan lingkungan alam sekitar kita. Sebagai manusia yang lemah, manusia yang dhaif, maka kita harus memiliki keyakinan yang kuat bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala yang memelihara, menjaga, dan melindungi kita semua. Yas'aluhu man fis samawati wal ard kulla yaumin huwa fi sya'an. Apa yang di langit, di bumi senantiasa terus-menerus bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebagai kaum beriman, ketika kita sudah berikrar mengatakan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin, maka kita harus sanggup pelihara kota kita tercinta ini. Apabila kita sebagai manusia yang oleh Allah diberikan tugas termulia di muka bumi ini, kita mampu memakmurkan dan memelihara alam dengan baik, maka insya Allah alam pun akan bersahabat dengan kita. Allah Subhanahu wa ta'ala telah membentangkan bumi yang sangat luas beserta tumbuh-tumbuhan, laut, dan seluruh ekosistem yang ada di dalamnya. Gunung-gunung, batu, air, dan udara, semua itu merupakan sumber daya alam. Bumi dan semua yang ada di dalamnya diciptakan hanya untuk kita sebagai manusia. Maka kita harus senantiasa menjaga dan memeliharanya. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya mari kita mengambil sebuah pelajaran penting dari baginda kita Rasulullah Muhammad SAW, karena kewajiban kita adalah ittiba, mengikuti pola hidup beliau. Rasulullah menyampaikan kepada kita bahwa kalau kita ingin hidup bahagia, ingin hidup tenang, ingin hidup tentram, maka kita senantiasa harus menjaga lingkungan kita. Maka yang pertama yang harus kita lakukan adalah melarang pencemaran lingkungan dengan kesadaran yang kuat, kemudian diaplikasikan dalam kehidupan nyata, tidak membuang sampah sembarangan dan lainnya, maka insya Allah kita akan bisa menyelamatkan bumi kita ini. Kemudian yang kedua, menghilangkan segala bahaya yang ada di jalan. Dengan demikian kita punya kesadaran yang kuat agar kita ini respon cepat apabila kita melihat hal-hal yang mungkin di jalan membahayakan orang lain. Kemudian yang ketiga, jamaah yang berbahagia, mari kita bersama-sama untuk menjaga kebersihan lingkungan kita.
Rasulullah menegaskan kepada kita jamaah yang berbahagia, barang siapa yang masuk masjid dan meludah padanya atau berdahak, maka hendaklah dia galilah lubang, kemudian pendamlah ludah atau dahak itu. Apabila dia tidak melakukan demikian, maka meludahlah di pakaiannya, kemudian keluarlah tangannya. Yang keempat, melarang melakukan pencemaran lingkungan. Sesungguhnya Allah itu maha baik, yang mencintai kebaikan, maha bersih, yang mencintai kebersihan. Oleh sebab itu, bersihkanlah halaman-halaman rumah kamu dan jangan merupai orang-orang Yahudi. Kemudian yang kelima, jamaah yang berbahagia, menganjurkan umat manusia untuk menghidupkan lahan mati dan menanaminya dengan pepohonan. Kita sudah diajarkan oleh ibunda kita waktu itu, Ibu Risma, untuk senantiasa menghijaukan rumah-rumah kita dengan tanaman-tanaman apapun itu, sehingga rumah kita tanpa asri, bagus, dan lain sebagainya. Yang terakhir, jamaah yang berbahagia, melakukan penghematan energi. Kita juga tidak boleh boros listrik, tidak boleh boros air, sehingga ketersediaan air tetap terjaga di dalam kehidupan kita ini. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian tausiah singkat yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga dan melindungi kita, dan mudah-mudahan tausiah tentang jihad ekologi ini menjadi motivasi kita agar kita semua mampu menjaga lingkungan kita. Oleh karenanya hadirin jamaah yang berbahagia, mari kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa mendapatkan kemudahan dalam mengarungi samudera kehidupan yang penuh fitnah ini, dan mudah-mudahan tetap berada dalam naungan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat fa yaqdil hajat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma afina fi badanina ya Allah. Allahumma afina fi sam'ina. Allahumma afina fi basarina. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Rabbana afrigh 'alaina sabra wa tawaffana muslimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Waj'alna lil muttaqina imama ya Allah. Waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jemaah yang berbahagia, kami menyampaikan terima kasih atas kehadirannya dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله